Baik, selamat ketemu lagi di video yang berikutnya. Melanjutkan bahasan yang lain, saya dalam kesempatan ini akan membahas tentang distribusi barang, distribusi tabungnya, yang asumsinya sebagai penjualan ke pangkalan-pangkalan. Secara garis besar, prosesnya adalah kita membuat surat jalan penjualan setelah tentunya sebelumnya dilakukan proses penerimaan tabung kosong, ya sifatnya itu penukaran saja. Kita jual adalah refillnya. Nah, pertama kita di sini akan membuat surat jalan penjualan, dilanjut dengan faktur penjualan, kemudian langsung melakukan penerimaan piutang penjualan, karena asumsinya semua penjualan di sini itu masuk sebagai piutang penjualan. Nah, selain itu juga sebetulnya di dalam sistem ini menghandle juga transaksi yang sifatnya DP penjualan. Jadi pangkalan-pangkalan bisa deposit dulu di agen, kemudian barangnya diambil gitu ya duluan. Itu bersifat fleksibel dalam sistem ini. Cuman yang akan saya terangkan di sini adalah mekanisme penjualan yang sifatnya secara langsung, ya. Jadi kita anggap dianggap sebagai piutang dulu, kemudian nanti dilakukan pembayarannya langsung sebagai penerimaan piutang. Baik, kita langsung saja. Kita akan membuat surat jalan penjualan seperti ini. Pengisiannya seperti biasa, menekan dulu tombol mulai. Nah, di sini adalah list pangkalan yang kita punya, ya. Nanti di master pangkalan sudah didaftarkan. Nah, misalnya kita akan menjual ke Ahmad Subarjo ajalah, yang sesuai dengan yang di modul pembelian tadi. Ini tinggal kita tekan tombol enter, kemudian kalau ada SA itu tinggal dipilih nomor SA, tapi di sini tidak ada SA-nya, kita tidak aktifkan dulu. Langsung kode refillnya kita pilih, misalnya R3 ya, untuk 3 kg. Nah, kuantitinya berapa tabung? Asumsilah 560 aja langsung. Satu DO ya. Ini satu DO yang tadi diambil. Enter. Nah, ini sudah. Nah, kemudian karena diambil itu nomor polisi yang ngambilnya nomor berapa? Misalnya D789 YE misalnya lah. Nama sopirnya Badri ya. Ini printernya udah ditentukan, tinggal simpan. Kemudian apakah akan disimpan? Jawab ya, ya. Kita lakukan langsung pencetakan. Nah, surat jalan SD ini akan dicetak. Biasanya ini ada opsi, kalau untuk mengefisienkan kertas biasanya tidak dicetak juga, nggak apa-apa. Jadi kita langsung cetak fakturnya. Cuma sebaiknya kita cetak saja dulu, kita lihat. Nah, ini masih bermasalah ya. Oke, ini kita cetak. Bentar ya, kita coba cetak lagi. Oh, masih bermasalah. Oke lah, kalau begitu kita tidak usah cetak aja dulu. Yang jelas nomor surat jalannya nomor 45 ya, kita tahu. Oke, tutup. Baik, selanjutnya kita langsung ke faktur penjualan pangkalannya. Sini kita mulai, tekan tombol mulai. Tadi kita kirim ke Ahmad Subarjo ya. Oke. Nah, kemudian lihat
nomor SJ nya. Nah ini tadi yang SJ 45, keluarkan. Nah di sini sudah ada langsung nih, nilainya adalah 9 juta terus karena 560 ya 1D. Oke, kita simpan, tekan printernya dulu. Nah, semuanya sudah beres, kita simpan. Oke, nah baru kita lakukan pencetakan. Aduh, masih bisa juga. Nah intinya ini sudah terjadi pencetakan di sini ya. Nanti keluarlah faktur, tadi surat jalan dan faktur ini yang diarahkan ke customer yang bersangkutan. Tuh ya, demikian. Nanti ini sampai keluar tombol OK. Baik, selanjutnya kita coba melakukan penerimaan piutang penjualan. Mungkin ini kita tidak nyambung dulu ke transaksi yang tadi, tapi ini setidaknya menggambarkan saja transaksi penerimaan seperti ini. Mungkin kita tekan tombol mulai, kita ke konsumen yang lain, misalnya inilah ya, alam. Nah di enter nama pangkalannya, kemudian tanggalnya juga tanggal hari ini misalnya. Nah nanti keluar semua list tanggal faktur penjualannya, nomor fakturnya, jumlah nomor ini, tanggal. Oke, seperti tanggal jatuh temponya kapan, ini kebalik. Nah kalau kita mau bayar yang ini berarti tinggal double klik aja ini, double klik ya. Jadi 300.000 kita bayar secara tunai, kita pilih tunai, bank atau giro. Misalnya kita bayar secara tunai saja. Nah sebelum kita lanjutkan, di sini di sebelah sini kita bisa lihat di bawah ya, di sini adalah list kartu piutangnya gitu. Jadi kita tahu bahwa di bulan November ini untuk pangkalan Gojul Alam ada saldo 300.000 ya, saldo 300.000. Nah ini bukti bill atau fakturnya yang belum dibayarnya adalah ini. Nah kita coba tadi pembayaran, tinggal klik tadi ini. Nah isikan jumlah bayarnya, jumlah bayarnya adalah 300.000. Nah, oke, kita pilih tadi secara tunai, langsung tekan tombol simpan. Ini ada di sebelah kanan bawah. Nah apakah akan disimpan? Jawab ya. Nah ini sudah disimpan, kita cetak bukti pembayarannya. Nah ini kita lihat nanti hasil pembayarannya seperti apa. Ini menggunakan printer stroke ya, untuk penerimaan pembayaran. Nah ini laporan pembayaran piutangnya ya, seperti ini. Jadi untuk bayar untuk nomor faktur sekian, jumlah total sisa piutang berapa. Nah itu. Ini setelah di print out kita pilih OK. Nah seperti itu mungkin gambarannya. Nah dari transaksi itu kita bisa mengecek laporan penjualan refillnya seperti ini. Misalnya kita asumsilah yang data yang sudah ada aja di bulan Maret, di tanggal 5 sampai ini sebagai gambaran saja untuk semua pangkalan. Atau kita pilih misalnya Gojul Alam aja, saya pilih P, panah bawah ya, nanti ke P semuanya. Oke, klik refresh. Oh tahunnya ini tahun 2014 ini ya. Atau
kita pilih yang semua saja. Nah, ini akan kelihatan ya bahwa dari mulai tanggal 1 sampai 31 ini kita sudah menjual dengan nomor faktur sekian, nomor surat dan sekian, jumlah rupiahnya sekian. Nah, ini baru sifatnya rekap. Nah, dari rekap ini kita bisa melihat detailnya nih. Kita detail aja, klik refresh. Nah, di laporan detail ini kita bisa melihat ya, yang saya maksudkan tadi di awal. Di video yang lain saya terangkan bahwa ini akan mewakili laporan ke Simolek. Jadi di sini akan terlihat kita menjual ke Dojo Alam ini 5 tabung, harganya sekian misalnya ya. Ini yang besar 3 tabung, jumlah sekian. Nah, ini dalam seharinya kita bisa lihat berapa. Nah, ini yang kita laporkan ke Simolek, laporan harian Simolek ya. Seperti ini misalnya lah, yang kita coba cari tanggal yang sama, tanggal 19 Februari aja nih, 19 Februari sampai 19 Februari. Kita iniin satu tanggal, kita refresh. Nah, jadi kita bisa menggambarkan nih harian asumsinya ya. Di tanggal 19 Februari ini kita sudah melakukan penjualan ke Pangkalan Ama, Tatang, dan Juntak. Itu sekian tabung, sekian tabung, sekian tabung. Nah, ini yang dijadikan sumber inputting di laporan Simolek gitu. Jadi demikianlah mungkin gambaran secara singkat dan agak detail sedikit lah. Mungkin fungsi dari pendistribusian ini terjadi seperti itu gitu ya, sampai ke laporan penjualannya. Nah, laporan-laporan lain kita coba bahas nanti di video yang lainnya. Mungkin sementara ini sebagai gambaran yang bisa yang umum, secara umum terjadi di agen-agen itu seperti ini. Nanti untuk detailnya lagi mungkin saya bisa bahas di video yang lain atau pada saat kesempatan pertemuan ya. Demikian, mungkin terima kasih atas perhatiannya. Semoga mendapat penjelasan yang sejelas-jelasnya.